Ketemu lagi di pemrograman akuntansi. Halo semuanya. Kita lanjutkan materi kita yang sudah kita bahas di seri sebelumnya. Di seri sebelumnya kita sudah membuat proses penginputan data dari aplikasi. Ya. Kita coba seperti ini. Ini pertemuan terakhir kita ya. Kita sudah bisa berhasil memasukkan data seperti ini. Kita contohkan aja. Oke, tampil datanya di sini. Ini datanya. Ini nomor akunnya kenapa tidak tersimpan? Ini kita bisa cek mungkin penulisannya ya. Penulisannya nomor akun, di sini nomor perkiraan. Coba kita cek dulu di database. Namanya nomor perkiraan. Oke, sudah benar ini tabel akun master, dia tersimpan di tabel ini di sini ya. Kita cek, masukkan ke dalam tabel akun master nomor perkiraan dan nama perkiraan ini dengan nama, nomor perkiraan, nama perkiraan yang ini. Oke, ini sudah, ini ada salah ketik nih ya, mestinya dia terblok ini. Coba kita copy nih. Itu ada A nya ketinggalan tadi ya, makanya dia tidak tersimpan. Coba kita tes lagi, sudah berhasil apa belum? Tes ya. Oke. Ini tadi yang gagal tersimpan sudah berhasil. Oke, sekarang bagaimana supaya ini form inputan data ini rapi, jadi tidak berantakan seperti ini. Kita bisa gunakan table ya, kita bisa gunakan table untuk merapikan. Jadi setiap ini, misalnya label ini diletakkan satu kolom, kemudian di input text box ini kita letakkan di satu kolom. Ini juga sama ya, supaya rapi dia. Caranya gini, kita masuk ke script ini, form tambah data ini. Posisinya ada di sini ya, yang ini filenya, form perkiraan. Kalau yang ini kan namanya form perkiraan ya. Ini perkiraan file ini. Kalau untuk nambah datanya pakai form perkiraan ini. Supaya rapi kita bisa sisipkan di sini. Di dalam formnya ini kita sisipkan table ya, gini. Table, misalnya dikasih border 1. Misalnya panjangnya kita buat 100% misalnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita tutup tabelnya, tag tabelnya ya. Kemudian kalau ada table biasanya ada baris, kita sisip barisnya seperti ini. Kemudian ini kita kasih kolomnya TD ya, TD. Ini tutup kolomnya, table data ya, barisnya kita tutup. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah baris ya? Ini ada table, tag tablenya, di dalamnya ada tr, ini table row ya untuk baris. Ini buka tagnya, ditutup tagnya seperti ini. Ini tutup tagnya, dan ada kolom di dalamnya, ada 2 kolom nih. Ini kolom pertama sampai di sini, kemudian kolom keduanya sampai di sini. Nih. Berarti satu baris 2 kolom. Jadi kalau kita simpan dulu, ini kalau kita refresh, jadi kita memasukkan ya nomor perkiraan dan input text box-nya itu ke dalam kolomnya masing-masing supaya rapi. Sedangkan ini tadi dia belum masuk ke dalam kolomnya. Kita bisa sisipkan ya, di sini kita bisa tambahkan, kita masukkan dia ke kolomnya masing-masing. Ini kolom seperti itu, kemudian ini ditutup kayak gini ya, kemudian ini ditutup barisnya. Ini berarti ini sudah 2 baris. Ini baris pertama dari sini sampai sini, di dalamnya ada 2 kolom, ini kelihatan, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Ya, kemudian baris kedua kita masukin di kolom pertamanya nama perkiraan ya, input text box nama perkiraannya di kolom kedua. Ini kalau di refresh dia sudah rapi. Seperti ini.
ya. Nah, ini kan kita buat tadi 100%. Kalau kepanjangan bisa aja diatur di sininya, misalnya kita buat 50% gitu. Oke, seperti itu. Kalau ini misalnya mau dipanjangkan, kita bisa tambahin di sini size ya. Size sama dengan misalnya 60 gitu. Ini bisa kita refresh. Nah, seperti itu. Ini sepertinya kepanjangan ya, kalau 60 ya. Buat aja misalnya 40. Ini sesuai kebutuhan. Nah, oke. Kemudian kalau kita ingin masukkan kolom apa lagi, misalnya ada level di sini ya. Kita kan sudah masukin misalnya level. Kita buat aja baris lagi. Baris. Ini kan tutup barisnya. Kemudian kita masukin 2 kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Oke, ini kolom kedua. Kolom pertamanya level, kolom keduanya namanya misalnya level gitu. Nah, ini kalau kita simpan, Ctrl S, di refresh, nah seperti ini dia. Ya, nah, kalau kita mau panjangnya sama, ya, kita bisa masukkan di sini 40 misalnya. Oke ya, kemudian ini perintah kirimnya ini belum kita masukkan ke dalam kolom ya, kita belum masukkan ke dalam kolom tabelnya. Supaya rapi kita letakkan di sini. Nah, berarti ini inputan ini buttonnya kita masukkan, kemudian kita tutup barisnya, kemudian di sini kita masukin 1 kolom aja. Nah ya, nah, ini kan udah masuk, tapi ini bagusnya di match ya, digabung kolom 1 dan kolom kedua. Kita bisa tambahin di sini namanya call span. Call span berapa kolom yang digabungkan, misalnya kolomnya 2. Oke, sekarang dia sudah rapi ya, sudah rapi. Ini tabelnya ini dihilangkan saja ya, itu kan hanya untuk panduannya aja ya. Nah, seperti ini dia jadi lebih rapi ya. Jadi kalau misalnya ada labelnya panjang pun dia akan menyesuaikan gitu. Misalnya ini saya panjangkan lah namanya ya. Nah, dia tetap rapi ya. Ini saya panjangin misalnya 100%. Oke, seperti ini dia tetap rapi di sini. Ya. Oke, kita balikin lagi. Oke, gitu caranya menambahkan tabel ke dalam kolom ya, ke dalam menambahkan tabel ke dalam form. Oke, kalau ingin menambahkan inputan lagi, misalnya di sini ada kelompok. Nah, kelompoknya misalnya kita ingin nambahin di dalam satu baris. Nah, kita bisa tambahin gini ya, tr, kemudian di sini ini kolom pertama, isinya kelompok. Ya, yang kedua kita bisa gunain yang lain selain input textbox. Kita bisa gunain select ya, select, ini combo, ini tutup selectnya. Kemudian di sini namanya kelompok. Kemudian di sini ada option value-nya apa ya, seperti ini. Kelompok option value-nya option. Yang pertama misalnya kelompoknya adalah, kita cek di sini kelompok perkiraannya ada biaya, ada aktiva, ada modal. Di sini ada aktiva ya, aktiva ini bisa ditambah ya. Ini ada modal, ada biaya, ada apa lagi di sini, coba kita cek kelompoknya. Ada kewajiban, ada pendapatan, ada kewajiban, kemudian di sini ada pendapatan, seperti itu. Nah, ini jangan lupa value-nya kita sesuaikan.
kewajiban. Di sini ada biaya, di sini ada modal. Oke, jangan lupa Ctrl S, kita simpan. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kok ke sini perginya. Coba kita cek. Oh, kita taruhnya salah ya, baris yang ini mestinya letakkan di bawahnya. Oke, jadi dia rapi seperti ini. Nah, ini bisa kita lengkapi sampai semua inputan ini harus kita buat ya. Kemudian ini kelompok ini belum kita masukkan ke dalam nih ya, ke dalam nilai yang akan kita masukkan ke dalam database. Pertama tadi kita tambahin level, kemudian yang kedua adalah kelompok. Berarti di sini tambahin lagi namanya level, kemudian di sini kelompok. Oke gitu. Oke, kita bisa coba ya, kita refresh dulu, kita isi begini datanya. Coba sudah masuk apa belum? Oke, berhasil ya. Nah, ini inputan-inputan yang masih kosong ini, kolom-kolom ini bisa kita tambahin ya. Di sini kita butuhnya apa gitu. Oke, sekarang table kita, form input kita sudah rapi ya, formnya sudah dirapikan dengan table ya. Tadi gimana cara munculin tabelnya, border ini coba dikasih nilai 1 gitu. Nah, ini kan ada desain tabelnya, tapi kan nggak bagus kalau ditampilkan seperti itu. Kita buat 0 saja ya, sebetulnya sebagai panduan membuat inputan yang rapi. Oke, itu saja video kita kali ini. Untuk materi berikutnya kita akan ikuti nanti seri-seri video tutorial kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.